Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 15 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari hingga saat ini. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 15 September 2025 berjudul Yeremia. Ayat inti kita diambil dari Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberi Yeremia pesan teguran untuk disampaikan kepada umatnya, menuduh mereka terus-menerus menolak nasihat Allah. Firman-Nya, aku sendiri telah berbicara kepada kamu, terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 35 ayat 14 dan 15. Allah memohon kepada mereka agar tidak membangkitkan murkanya dengan pekerjaan tangan dan hati mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Yeremia kemudian menubuatkan pembuangan orang Yahudi sebagai hukuman mereka karena tidak mengindahkan firman Tuhan. Orang-orang Kasdim akan digunakan sebagai alat yang dengannya Allah akan menghukum umatnya yang tidak taat. Hukuman mereka akan sepadan dengan kecerdasan mereka dan peringatan yang telah mereka hina. Allah telah lama menunda penghakimannya karena keengganannya untuk mempermalukan umat pilihannya. Tetapi sekarang Dia akan melampiaskan murkanya kepada mereka sebagai upaya terakhir untuk menghentikan mereka dari jalan mereka yang jahat. Pada masa itu, Dia tidak menetapkan rencana baru untuk menjaga kemurnian umatnya. Dia memohon kepada orang-orang berdosa yang mengaku namanya untuk bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, sama seperti yang Dia lakukan di masa lampau. Dia menubuatkan bahaya yang akan mereka hadapi melalui mulut hamba-hamba pilihannya, baik sekarang maupun dulu. Dia membunyikan peringatannya dan menegur dosa sama setianya seperti pada zaman Yeremia. Namun, Israel zaman kita memiliki godaan yang sama untuk mencemooh teguran dan membenci nasihat seperti Israel kuno. Mereka terlalu sering menutup telinga terhadap firman yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya demi kebaikan mereka yang mengakui kebenaran. Dikutip dari The Signs of the Times, 12 Februari 1880.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, judul pelajaran kita dalam renungan malam ini adalah Yeremia. Yeremia sebagai nabi dimulai sejak dalam kandungan ibunya. Sesuai dengan ayat inti renungan malam ini, Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Di mana Allah telah mengenalnya, menguduskannya, dan menetapkannya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia adalah anak seorang imam dari Anatot bernama Hilkia dan melayani selama 40 tahun pada masa kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Yoyakim, Yoyakin, Zedekiah, dan Yosia, dan menyaksikan kerajaan-kerajaan tersebut menuju kehancuran oleh penawanan atau pembuangan ke Babel. Meskipun ia merasa tidak mampu karena usianya yang masih muda dan tidak pandai berbicara, Allah menyentuh mulut Yeremia dan menaruh perkataannya ke dalam mulutnya, menyertai dia dan memberikan kekuatan untuk menyampaikan pesan peringatan dan harapan tentang penghakiman dan pemulihan kepada bangsa Yehuda. Dapat kita baca dalam Yeremia 1 ayat 6-9. Roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 12 Februari 1880, paragraf 4, berkata, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk berdiri di pelataran rumah Tuhan dan menyampaikan kepada seluruh orang Yehuda yang datang ke sana untuk beribadah hal-hal yang akan ia berikan kepadanya untuk disampaikan tanpa mengurangi sepatah kata pun, agar mereka mendengarkan dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Maka Allah akan menyesal dari hukuman yang telah ia rencanakan untuk mereka karena kejahatan mereka. Keengganan Tuhan untuk menghajar umatnya yang berdosa ditunjukkan dengan jelas di sini. Ia menunda penghakimannya. Ia memohon agar mereka kembali setia. Sejak awal, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan agar mereka dapat dengan setia melayaninya, satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Tetapi mereka telah terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Mereka telah mengabaikan peringatan yang diberikan oleh para nabinya. Namun ia menunda hukumannya untuk memberi mereka satu kesempatan lagi untuk bertobat dan berbalik dari kejahatan serta menghindari pembalasan atas dosa mereka. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk berkata kepada bangsa itu sebagaimana di dalam Yeremia 26 ayat 4-6. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutub bagi segala bangsa di bumi. Bangsa Yehuda memahami rujukan ini sama seperti Silo pada saat orang Filistin mengalahkan Israel dan tabut Allah dirampas. Apa jawaban para imam dan umat setelah mendengarkan pesan yang disampaikan Yeremia kepada mereka dalam nama Tuhan? Dalam Yeremia 26 ayat 7-15 menceritakan bahwa mereka menangkap dan menuntut kematiannya. Para pemuka datang dan mendukung tuntutan hukuman mati karena nubuatan itu. Namun Yeremia menjelaskan bahwa ia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan itu dan menyerukan agar mereka memperbaiki perilaku dan mendengarkan Tuhan sehingga malapetaka dapat dihindari. Ia juga memperingatkan bahwa jika mereka membunuhnya, mereka akan menanggung darah orang yang tidak bersalah karena ia benar-benar diutus Tuhan. Tentang hal ini, roh nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 167, paragraf 1 berkata, mereka riuh dalam kecaman mereka terhadapnya. Berseru, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan mengatakan rumah ini akan seperti Silo dan kota ini akan menjadi sunyi sepi, tidak berpenghuni?
dan seluruh rakyat berkumpul melawan Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dihina dan hamba yang dipercayakannya diancam dengan kematian. Para imam, para nabi yang tidak setia, dan seluruh rakyat murka terhadap dia yang tidak mau berbicara manis kepada mereka dan bernubuat tipu daya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan sejati sering menghadapi penganiayaan dari guru agama palsu, namun tetap setia hingga mati demi Tuhan. Tuhan memandang penganiayaan terhadap nabi sebagai serangan kepadanya dan akan menghukum pelakunya. Nabi Yeremia bernubuat tentang kehancuran kota dan rumah Tuhan, sehingga mendapat ancaman hukuman mati dari imam dan nabi palsu. Namun, Yeremia dengan berani menyatakan bahwa ia diutus Tuhan dan mengajak rakyat bertobat untuk menghindari malapetaka. Keberanian Yeremia membuatnya dihormati dan dilindungi oleh para pemimpin dan rakyat, serta akhirnya diselamatkan berkat dukungan Ahikam dan lainnya, meskipun banyak lawan yang ingin membunuhnya karena mengungkap kejahatan mereka. Apa hasil dari pesan yang disampaikan Yeremia dari Tuhan? Roh nubuat di dalam buku yang sama, halaman 168, paragraf 4, berkata, "Tetapi Israel tetap tidak bertobat dan Tuhan melihat bahwa mereka harus dihukum atas dosa mereka. Maka dia memerintahkan Yeremia untuk membuat kuk dari ikatan dan menaruhnya di lehernya, lalu mengirimkannya kepada raja-raja Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon, serta memerintahkan para utusan untuk mengatakan bahwa Allah telah memberikan seluruh tanah ini kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan bahwa semua bangsa ini harus melayani dia dan keturunannya untuk suatu waktu tertentu sampai Allah membebaskan mereka." Dalam Yeremia 27 ayat 9-11 dikatakan bahwa Tuhan memperingatkan bangsa-bangsa yang menolak tunduk kepada Raja Babel akan dihukum dengan kelaparan, pedang, dan penyakit sampai punah. Ia melarang mendengarkan nabi palsu yang menyesatkan agar tidak tunduk, karena hal itu akan membawa kehancuran dan kehilangan tanah. Sebaliknya, bangsa yang tunduk akan dibiarkan hidup damai dan mengolah tanahnya. Tuhan memerintahkan Yeremia membuat kuk dan ikatan sebagai simbol penundukan, lalu mengirimkannya kepada raja-raja bangsa tetangga. Yeremia menyampaikan bahwa Israel harus menanggung perbudakan selama 70 tahun di Babel. Setelah itu, Allah akan membebaskan mereka dan menghukum Babel. Yeremia mengingatkan agar tidak percaya kepada nabi palsu yang memberi harapan palsu pembebasan segera. Meski demikian, ada nabi palsu yang tidak percaya dan merusak simbol kuk tersebut. Alkitab di dalam Yeremia 28 ayat 1-3 berkata, "Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel." Nabi palsu Hananya menentang Yeremia dengan nubuat palsu bahwa Babel akan runtuh dalam 2 tahun. Allah menegaskan bahwa menolak ketentuannya membawa hukuman berat, seperti memikul kuk besi yang sulit dibanding kuk kayu yang lebih ringan jika tunduk. Hananya mati pada tahun yang sama karena berbohong dan mengkhianati umat Tuhan, sementara nabi palsu lain juga dihukum di Babel. Allah memerintahkan Yeremia menulis surat kepada tawanan di Babel agar tidak percaya nabi palsu dan tunduk diam-diam agar hidup damai selama pembuangan 70 tahun dengan janji pemulihan jika bertobat. Pesan Yeremia adalah agar umat taat pada rencana Tuhan, menghindari nabi palsu dan bertobat, agar terhindar dari hukuman berat dan mendapat pemulihan. Namun, bangsa Yehuda tetap membangkang, akhirnya ditawan dan dibuang ke Babel dalam 3 tahap, yaitu tahun 605 sebelum Masehi, keluarga kerajaan dan bangsawan,
Tahun 597 sebelum Masehi, Raja Yehoyakin dan penduduk lebih banyak diangkut. Dan tahun 586 sebelum Masehi, jatuhnya Yerusalem dan penghancuran Bait Suci. Bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Renungan malam, Israel Receive Power, halaman 267, paragraf 4, berkata, Dia menubuatkan bahaya yang akan mereka hadapi melalui mulut hamba-hamba pilihannya, baik sekarang maupun dulu. Dia membunyikan peringatannya dan menegur dosa sama setianya seperti pada zaman Yeremia. Namun, Israel zaman kita memiliki godaan yang sama untuk mencemooh teguran dan membenci nasihat seperti Israel kuno. Mereka terlalu sering menutup telinga terhadap firman yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya demi kebaikan mereka yang mengakui kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, betapa penting mendengarkan amaran dari Tuhan melalui firman-Nya, sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi tantangan dan memenuhi panggilan pelayanan. Terlebih lagi, saat ini kita mempunyai hak istimewa dapat meminta tuntunan dari Roh Yesus agar masuk dan berdiam dalam hati kita, sehingga kita peka terhadap tipuan setan, ajaran palsu dan kejahatan, dan juga menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, serta datang kepada Allah Bapa dan bertobat. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar dapat menerima teguran baik dari hamba-hamba-Mu, firman Tuhan, dan Roh Yesus Kristus, sehingga kami terhindar dari penghukuman. Biarlah kami tidak mengeraskan hati dan tetap setia kepada Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan tidak menyembah ilah lain. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus, dan siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.